Gigi bungsu adalah gigi yang tumbuh paling terakhir yang terjadi pada setiap orang. Biasanya, gigi ini baru tumbuh sekitar 17 hingga 21 tahun. Seharusnya, pertumbuhan pada gigi adalah sesuatu hal yang normal bukan? Tetapi kenapa pertumbuhan ini justru menjadi masalah ya? Oke, di video kali ini, channel Vidivisi Health akan membahas seputar gigi bungsu bersama Dr. Gigi Anggia berikut ini. Kenapa ya dok, pertumbuhan gigi bungsu ini disertai dengan rasa sakit? Ya, sebenarnya gigi bungsu sendiri ini adalah gigi yang tumbuh di paling akhir dari gigi-gigi yang ada di mulut kita. Nah, gigi bungsu ini biasanya tumbuh di sekitar usia remaja sampai dewasa. Itu di sekitar usia 17 tahun sampai 25 tahun. Nah, pada dasarnya gigi bungsu ini jika tidak ada keluhan, tidak ada terjadi nyeri, tidak ada terjadi bengkak di jaringan gusinya, itu tidak perlu kita tindak. Nah, yang dikeluhkan saat ini banyak dari orang-orang mengeluh pada daerah gigi bungsunya terjadi nyeri. Itu dikarenakan banyak beberapa faktornya, seperti misal gigi bungsu yang tumbuh ini tidak cukup ruang untuk tumbuh, kemudian arahnya tidak sesuai dengan gigi-gigi depannya, gigi-gigi geraham depannya, atau bisa jadi karena arahnya yang berlawanan, atau bisa jadi tumbuhnya juga posisinya tidak sesuai, jadi dia tidak tegak ke atas, tetapi dia biasanya berbentuk horizontal. Nah, gigi bungsu ini kalau sudah terjadi keluhan, biasanya dikarenakan gigi ini tidak tumbuh ke atas, tidak tumbuh seperti sewajarnya gigi. Ada yang dia benar-benar terpendam di dalam, ada yang dia tumbuh setengah dari posisi giginya, seperti itu. Katanya nih, gigi bungsu yang tumbuh ini tidak memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh. Untuk lebih jelasnya, coba kita tanyakan lagi informasi ini ya. Benar nggak sih dok, faktor utama kurangnya ruang pada gigi bungsu menyebabkan rasa sakit? Sebenarnya faktornya itu banyak, jadi tidak hanya gigi itu tidak cukup ruang. Yang sudah kita sampaikan tadi, adanya beberapa faktor, seperti misal yang pertama tadi tidak cukup ruang untuk tumbuh, kemudian gigi bungsu itu mengarah ke arah yang berlawanan dari gigi tetangganya, kemudian posisinya yang tumbuhnya miring, nah itu bisa menyebabkan gigi bungsu itu mengalami nyeri. Banyak yang bilang bahwa gigi bungsu ini tidak diperlukan dalam proses pencernaan, sehingga ada atau tidak adanya gigi bungsu tidak mempengaruhi kesehatan kita. Nah, benar atau tidak dok informasi itu? Sebenarnya kalau kita bilang ini yang namanya daerah mulut ya, itu lebih lebih ke pencernaannya, tetapi lebih ke pengunyahannya. Nah, sedangkan gigi bungsu ini kan gigi geraham yang paling akhir, gigi geraham ketiga. Jikalau gigi bungsu ini pun tidak tumbuh keluar atau dia misal tiba-tiba ada keluhan kemudian ditindak, dicabut dengan pembedahan, itu kita masih punya 2 gigi geraham masing-masing di setiap sisinya. Jadi, kalaupun gigi bungsu ini tidak ada, itu masih tidak masalah. Karena kita masih punya 2 gigi geraham di setiap masing-masing sisi gigi kita. Waduh, jadi benar ya, sebenarnya tidak apa-apa ada atau tidak adanya gigi bungsu. Justru yang menjadi masalah ketika terjadinya sakit tidak tertahankan. Jika memang sakit, mau tidak mau deh gigi bungsu ini harus diangkat. Nah, benar atau salah? Satu-satunya cara untuk mengangkat gigi bungsu ini dengan cara operasi. Sebenarnya kalau gigi bungsu ini tidak ada keluhan, tumbuhnya bagus, sejajar sama gigi-gigi depannya, itu tidak perlu kita konsultasikan ke ahlinya atau ke dokter gigi. Yang dipermasalahkan adalah kalau gigi bungsu ini tumbuhnya miring. Nah, itu yang harus dilakukan dengan pembedahan atau dengan jalan operasi. Kalau misal gigi bungsu sendiri ini tumbuhnya sejajar dengan gigi geraham depannya,
tetapi misal dia mengalami lubang. Nah, lubang yang tidak dirawat, otomatis gigi ini pasti akan habis dengan sendirinya mahkotanya. Nah, tinggallah dia sisa akar di situ. Ini tidak perlu pembedahan kalau kita mau mengambil gigi geraham bungsu ini. Kita hanya mencabut dengan pencabutan biasa masih bisa, karena gigi bungsu ini sendiri tumbuhnya masih sempurna gitu. Jadi tidak semua kasus gigi bungsu dilakukan secara pembedahan. Ada beberapa kasus yang hanya bisa kita cabut biasa. Baik dok, sekarang kalau kita menolak untuk datang ke dokter gigi dan memilih minum obat pereda nyeri setiap kali sakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan gigi bungsu, apakah ini bisa menyebabkan komplikasi hingga gagal jantung jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang? Sebenarnya kalau akibat dari gagal jantung sendiri itu minim sekali terjadi kepada beberapa kasus. Nah, yang lebih spesifiknya lagi gini, sebenarnya dari sakit gigi bungsu yang dikeluhkan ini, kalau kita tidak konsultasikan ke dokter gigi, misal teman-teman sakit, kemudian dibiarkan begitu saja, hanya minum obat saja. Lama-lama gigi bungsu ini pun akan terjadi yang namanya abses di situ, di mana abses itu kan terjadi infeksi. Nah, infeksi ini terjadi abses, kemudian dia terjadi penumpukan bakteri di situ karena adanya abses. Nah, dari bakteri ini yang lama-lama akan mengalir ke pembuluh darah atau peredaran darah, bisa jadi ke jantung, yang dimana dia biasanya akan awalnya mungkin akan mengalir ke peredaran darah yang di situ masuk ke dalam otot dalam jantung. Nah, kalau untuk jantung koroner sendiri mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut kepada spesialis jantung. Baik, ini terakhir dok. Saran terbaik dokter gigi mengenai gigi bungsu, dicabut atau dibiarkan saja? Sebenarnya ke dokter manapun, entah itu dokter gigi, dokter umum, atau dokter spesialis lainnya, ke dokter itu tidak harus menunggu saat kita sakit. Kalau misal kita mau check up gigi hanya untuk periksa aja 6 bulan sekali, itu sudah waktu yang paling minim untuk kalau mau periksa gigi 6 bulan sekali. Dengan kita mengecek apakah ada karang gigi atau ada lubang gigi, walaupun lubang gigi itu belum sakit, tetapi memang ada baiknya saat sudah terjadi lubang gigi sekecil apapun, kita preventifnya baiknya kita tangani. Kalau misalnya ada karang gigi ya kita bersihkan dengan cara pembersihan karang gigi atau scaling. Kemudian kalau ada lubang gigi kita tambal daripada nanti terjadi lubang yang makin dalam. Dan kalaupun ada gejala-gejala lainnya seperti infeksi, itu bisa diketahui secara lebih dini walaupun dalam keadaan itu belum sakit ya teman-teman. Sekian pembahasan kita mengenai gigi bungsu. Saya Dr. Gigi Anggia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.